Hai guys, welcome back to channel Indonesia Red Manchester. Sebelum nonton, jangan lupa pastikan kalian kasih like, komen, subscribe, dan juga loncengnya ya, biar kami makin semangat buat share info menarik seputar MU, dan kalian juga nggak ketinggalan informasinya. Pria dengan tinggi nyaris 2 meter ini lahir di Belanda pada 29 Oktober 1970. Posturnya yang tinggi menjulang di antara bocah-bocah lainnya jadi salah satu alasan pelatih mempercayakan gawang kepada Van der Sar. Semua bermula ketika pada umur 10 tahun dia mendaftar ke Akademi Voorholte, klub kota kelahirannya, Voorhout, pada 1980. 5 tahun berselang, Van der Sar yang beranjak remaja melanjutkan pendidikan sepak bolanya di VV Noordwijk. 5 tahun berikutnya, talenta Van der Sar terendus Louis van Gaal, kala itu menjabat asisten pelatih Ajax Amsterdam, yang lantas menggaetnya ke klub terbesar di negeri tulip tersebut. Meski begitu, Van der Sar tak serta-merta mendapat kepercayaan sebagai pemain utama. Sempat berkutat di skuad reserve pada awal kariernya bersama Ajax, debut profesional Van der Sar didapatkan pada 23 April 1991 dalam laga pekan ke-32 Eredivisie kontra Sparta Rotterdam. Ia diturunkan pelatih Leo Beenhakker di babak pertama guna menggantikan kiper Stanley Menzo. Sementara status sebagai kiper nomor 1 diamankan Van der Sar pada musim 93-94, di mana kemudi taktik tim saat itu dipegang Van Gaal. Pada musim tersebut, Van der Sar turut berperan mengantar tim menyabet titel kampiun Eredivisie. Penampilan impresif sang kiper sendiri diganjar dengan penghargaan Dutch Keeper of the Year, yang kemudian dipertahankannya secara berturut-turut 3 tahun berikutnya. Butuh 15 tahun bagi seorang Van der Sar untuk mencapai puncak karir. Tepatnya pada Juni 2005, saat usianya mencapai 35 tahun, dia bergabung dengan Manchester United. Itulah momen yang mengubah lelaki jangkung, kurus, dan berpipi tirus itu menjadi seorang penjaga gawang paling mengerikan di Eropa. Di bawah naungan Sir Alex Ferguson, Van der Sar meraih banyak trofi dan memecahkan rekor dunia. Dia mempersembahkan 3 trofi Liga Primer berturut-turut, 1 trofi Piala Liga, 1 trofi Community Shield, 1 trofi Liga Champions, dan 1 trofi Piala Dunia antar klub selama pengabdiannya di Old Trafford. Tidak hanya berupa trofi, prestasi membanggakan sebagai seorang penjaga gawang dia torehkan juga dalam wujud rekor dunia. Hingga saat ini, Van der Sar tercatat sebagai kiper dengan catatan tidak kebobolan terlama di Liga Inggris. Gawang yang dia kawal nirbobol selama 1.311 menit pertandingan di musim 2008-2009. Sebuah rekor fantastis yang sampai tulisan ini dibuat belum dipecahkan oleh kiper manapun di seluruh Inggris Raya. Sebenarnya ia bisa saja mendarat di Old Trafford 6 tahun lebih awal. Tepatnya pada 1999, Sir Alex sudah kepincut dengan Van der Sar yang saat itu masih berkostum Ajax. Tak heran mengingat Van der Sar telah meraih banyak trofi bersama Ajax. Salah satu yang paling fenomenal adalah gelar Liga Champions dan Piala Interkontinental pada 1995. Jika di final antar klub terbaik Eropa dia mencatatkan clean sheet melawan AC Milan, maka di level dunia dia menggagalkan 2 penendang Grêmio, wakil Brasil, di babak adu penalti. Kami seharusnya merekrut Van der Sar ketika Schmeichel pergi, tetapi Martin Edwards, mantan direktur eksekutif United, terlanjur jalin kesepakatan dengan Mark Bosney. Jadilah kami tidak bisa mendapatkan tanda tangannya. Namun saya harus senang karena berhasil mendapatkannya kemudian, ujar Ferguson kepada Mark Ogden, jurnalis dari The Telegraph. Kisah tersebut layaknya hubungan asmara. Menyimpan rasa, memendam cinta selama kurang lebih 6 tahun sampai sang pujaan resmi dipinang. Sebuah akhir bahagia yang penuh kesabaran. Sebelum era Van der Sar, Ferguson telah gonta-ganti kiper sebanyak 10 kali. Mark Bosney, Massimo Taibi, Ricardo, Raymond van der Gouw, Nick Culkin, Andy Goram, Tim Howard, Roy Carroll, Fabien Barthez, dan Paul Racupka adalah daftar kiper United selama 6 musim. Begitu Van der Sar datang, 6 musim itu hanya diisi oleh 1 nama saja di bawah mistar gawang. Bukankah ini membuktikan bahwa kesabaran berbuah manis? Namun bagi segenap pendukung setia United, kesabaran itu mungkin tidak akan pernah ada bila mana Van der Sar jadi hengkang ke Liverpool. Alkisah pada 1999, Van der Sar sudah melakukan tur Stadion Anfield dan melakukan komunikasi intens dengan Gerard Houllier yang saat itu menjabat sebagai kepala pelatih Liverpool.
Saya sempat berkeliling Anfield dan bertemu para petinggi klub dan beberapa pemain. Saya sempat memikirkan tawaran mereka. Namun ketika tawaran Juventus datang, saya langsung mendapatkan kesimpulan bahwa akan lebih bagus jika saya mengambil tantangan yang lebih besar di Italia, ujar Van der Sar saat diwawancara Fourfoto. Alih-alih mengulang kesuksesan selama di Ajax, di Juventus dia malah jarang bermain. Kedatangan Gianluigi Buffon perlahan menggerus kesempatannya. Dia hanya membela si nyonya tua selama 2 musim. Perlu diketahui, saat itu usianya sudah menginjak 30 tahun. Dengan portofolio mentereng selama di Belanda, usia itu mestinya jadi pembuktian kariernya sebagai penjaga gawang hebat. Tak puas jadi opsi kedua, Van der Sar memutuskan hengkang dari Juventus. Pada saat itu, ia sempat berpikir pindah ke Liverpool, klub yang dulu menginginkan jasanya. Namun The Reds sudah merekrut Jerzy Dudek, kiper dari klub Belanda lainnya, Feyenoord. Dengan usia kepala 3 dan masih butuh tempat utama di bawah Mistar, pilihan paling realistis adalah memperkuat klub mediocre. Dalam hal ini, Fulham jadi pelabuhan selanjutnya. Selama 4 musim jadi pujaan publik Craven Cottage, dia tampil dalam 127 penampilan. Meski tidak memperkuat klub besar, Van der Sar masih jadi andalan tim nasional Belanda untuk Piala Eropa 2004. Akhirnya, kerja keras, konsistensi, dan kesabaran seorang Van der Sar membuahkan hasil. Pada 2005, United resmi meminang dirinya yang 6 tahun lalu hanya sekadar melirik tanpa langkah konkret. Keduanya pun sama-sama diuntungkan dari drama kesabaran ini. United akhirnya punya kiper hebat lagi setelah kepergian Peter Schmeichel. Bagi Van der Sar, kepindahannya ke klub sebesar United menyelamatkan kariernya. Bayangkan betapa tidak menariknya buku biografi Van der Sar jika dirinya dan Setan Merah tidak berjodoh. Usia gaek bukan persoalan, dan justru menjadikan Van der Sar kian matang sebagai kiper. Bersama Setan Merah, ia pun seolah kembali ke masa kejayaan saat di Ajax yang penuh dengan kesuksesan. Usai melewati musim 2005-2006, musim debutnya berkostum United, dengan raihan trofi Piala Liga, pada giliran titel Premier League yang direngkuh Van der Sar. Musim kompetisi berikutnya 2007-2008 dapat dikatakan sebagai musim terbaik Van der Sar di teater impian dari segi gelar, di mana keberhasilan mempertahankan titel EPL dibarengi pula dengan kegemilangan di pentas Liga Champions. Ini merupakan kali kedua Van der Sar mengangkat trofi La Orejona setelah sebelumnya melakukannya bersama Ajax. Sukses terasa kian manis karena Van der Sar mendapat predikat Man of the Match versi UEFA di laga final melawan Chelsea, di mana ia mementahkan tembakan Nicolas Anelka dalam adu penalti untuk memastikan kemenangan United. Persis seperti kala memperkuat Ajax, bersama Setan Merah Van der Sar punya peluang besar untuk mempertahankan gelar UCL. Namun, laksana deja vu, upaya ini pun mesti berakhir dengan kegagalan. United yang sukses melangkah hingga final edisi 2008-2009 mesti mengakui keunggulan Barcelona 2-0. Setelah hampa gelar di musim 2009-2010, Van der Sar bersama United sekali lagi menyabet titel Premier League pada 2010-2011 dan menembus final Liga Champions. Sayang, armada Sir Alex kembali harus menyerah dari Barca, kali ini dengan skor 3-1. Partai yang dihelat di Wembley itu merupakan laga terakhir Van der Sar dengan The Red Devils, klub tempatnya mengemas total 11 gelar, dan yang terakhir pula baginya sebagai pesepak bola profesional. Pada umur 41 tahun, Van der Sar merealisasikan rencana gantung sarung tangan yang telah diungkapkannya sejak pertengahan musim. Kendati merengkuh segudang prestasi di level klub, sayangnya sukses tak pernah dirasakan Van der Sar bersama tim nasional Belanda. Melakukan debut buat The Oranje pada 1995 saat penampilannya masih nol, ia sebenarnya terpanggil ke dalam skuad Piala Dunia 94 namun tak pernah dimainkan. Status sebagai kiper utama tak pernah lepas dari genggaman Van der Sar hingga ia mengundurkan diri dari sepak bola internasional pada 2008. Selama periode tersebut, hanya sekali ia melewatkan event akbar antar negara, Piala Dunia 2002, itu pun lantaran Belanda gagal lolos ke putaran final. Tapi, tak satu pun dari ajang Euro serta Piala Dunia yang diakhiri Belanda sebagai kampiun. Meski demikian, Van der Sar tetap boleh berbangga. Dengan total 130 pertandingan, namanya masuk buku sejarah sebagai kolektor penampilan terbanyak bagi The Oranje.